Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Desi Putri Ramadhani dengan NIM 24050303608 dari Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Mula Warman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Di antara kalian pasti nggak asing kan dengan kalimat ini. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, simak videonya yuk. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjabarkan beberapa hal yang akan kita bahas dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari karya tulis ilmiah. Yang kedua, kita akan membahas fungsi dari karya tulis ilmiah. Yang ketiga, kita akan membahas manfaat dari karya tulis ilmiah. Yang keempat, kita akan membahas jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Yang kelima, kita akan membahas tentang cara membuat karya tulis ilmiah. Dan yang keenam, kita akan membahas struktur dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Pasti nggak sabar nggak sih buat untuk lanjut ke pembahasan? Yuk. Karya ilmiah secara umum diartikan sebagai sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, serta mengusung permasalahan yang bersifat objektif dan faktual. Nah, setelah sebelumnya dijabarkan pengertian karya tulis ilmiah secara umum, maka selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian karya tulis ilmiah berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Eko Susilo M., karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, dan disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta keilmiahannya. Selanjutnya, yang kedua adalah menurut pendapat Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, koleksi, pengalaman, serta penelitian. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pendapat dari Titi Setionisi SPD MPD, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret Surakarta menyebutkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang didasarkan pada metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya hal tersebut dibahas memuat adanya fakta, teori-teori terdahulu, dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut, kemudian ada metode, pembahasan, hingga kesimpulan. Tentunya referensi juga harus disertakan. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Yang pertama adalah fungsinya dalam bidang pendidikan, yaitu untuk melatih seorang individu agar dapat berpikir secara kritis dan objektif. Selanjutnya, yang kedua adalah fungsi karya tulis ilmiah dalam bidang penelitian, di mana seorang individu dibuat untuk menemukan solusi dari suatu masalah atau fenomena yang dibahas. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah karya tulis ilmiah dalam fungsionalis, yaitu di mana karya tulis ilmiah sebagai proses pengembangan dari sebuah disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya adalah manfaat dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, sebagai pengenalan aktivitas kepustakaan. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima dan yang terakhir adalah sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Berdasarkan kebutuhan, karya tulis ilmiah digolongkan menjadi 7 jenis. Yang membedakan diantaranya adalah letak dari isi dan sistematika penulisan. Maka, 7 jenis karya tulis ilmiah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada artikel, yang kedua ada makalah, yang ketiga ada skripsi, yang keempat ada work paper, yang kelima ada paper,
Yang keenam ada tesis, dan yang terakhir yang ketujuh ada disertasis. Selanjutnya adalah struktur dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki 8 struktur. Yang pertama adalah halaman judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat kerangka teoritis, yang kelima metode penelitian, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, bagian terakhir dari pembahasan yang kita lakukan kali ini adalah cara membuat karya tulis ilmiah. Maka dari itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menentukan tema, yang kedua, membuat kerangka penelitian, yang ketiga, menyiapkan alat serta bahan penelitian, yang keempat, melakukan survei lapangan, yang kelima, mencari referensi, yang keenam, membuat hipotesis, yang ketujuh, membuat rencana penelitian, yang kedelapan, mencari metode penelitian yang sesuai. Yang kesembilan adalah melakukan pengumpulan data serta melakukan analisis data. Yang terakhir adalah membuat penutup, kesimpulan, serta saran. Nah, kalau gitu, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.